Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tantangan observasi bawah air di berbagai samudera di dunia. Sebelumnya izinkan perkenalan diri dulu. Eh, untuk anggota kelompok dari kelompok 9 yaitu ada Konita Halinsani dengan NIU 540.251, ada Alvina Lydia Setiawan dengan NIU 540.657, ada Almer Henry Zora Savero dengan NIU 538.430, dan ada Nisrina Zaya Harab dengan NIU 533.665. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Lydia. Nah, jadi pendahuluannya yaitu observasi bawah air merupakan salah satu aspek penting dalam ilmu kelautan modern karena melalui kegiatan ini para peneliti dapat memahami kondisi fisik, kimia, dan biologi laut yang sebagian besar masih belum terungkap. Nah, teknologi seperti Remotely Operated Vessel atau ROV, Autonomous Underwater Vessel atau AUV, kapal riset hingga kapal selam berawak telah membuka peluang untuk mengeksplorasi ekosistem laut dalam, memetakan topografi laut dasar laut dan memantau dinamika arus maupun perubahan iklim. Namun, di balik kemajuan teknologi tersebut, kegiatan observasi bawah air menghadapi tantangan besar, mulai dari kondisi lingkungan yang ekstrim, keterbatasan teknis instrumen, biaya penelitian yang tinggi, hingga kendala logistik di lapangan. Tantangan-tantangan ini semakin kompleks ketika observasi dilakukan di berbagai samudera di dunia yang memiliki karakteristik yang berbeda, seperti kedalaman ekstrim di Samudra Pasifik, arus kuat di Samudra Atlantik, hingga kondisi gelap total di laut dalam yang mempersulit dokumentasi organisme. Oleh karena itu, penting untuk membahas berbagai hambatan tersebut agar dapat dirumuskan strategi dan inovasi yang mendukung keberhasilan penelitian laut di masa depan. Nah, latar belakangnya yaitu mengamati laut di bawah permukaan sangat penting karena laut menyimpan banyak informasi yang berhubungan dengan kehidupan di bumi. Dari laut, kita bisa belajar tentang arus, suhu, garam, dan juga makhluk hidup yang beraneka ragam. Laut juga berperan besar dalam menyerap karbon, menyediakan makanan, dan mempengaruhi iklim dunia. Sayangnya, sebagian besar dasar laut masih belum terpetakan dengan baik. Program internasional seperti SEABIRD 2030 menunjukkan bahwa kita baru memetakan sebagian kecil dari seluruh lautan. Oleh karena itu, observasi bawah air dibutuhkan bukan hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk melindungi laut dan sumber daya yang ada di dalam agar tetap bisa dimanfaatkan oleh manusia secara berkelanjutan. Nah, tujuan observasi dan signifikansi dalam ilmu kelautan. Tujuannya yaitu yang pertama, memetakan topografi dasar laut, yang kedua yaitu untuk mengukur variabilitas suhu atau arus atau garam, yang ketiga yaitu untuk mengidentifikasi ekosistem unik, yang keempat yaitu untuk memantau populasi dan mikroplastik, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu untuk mengumpulkan sampel biologi untuk studi biodiversitas. Nah, signifikansinya yaitu meningkatkan akurasi model sirkulasi global dan proyeksi iklim, mengenali habitat terancam, dan mendeteksi perubahan cepat. Nah, jadi di sini ada 5 masalah utama. Yang pertama yaitu tekanan tinggi dan kondisi korosif pada laut dalam, sehingga diperlukan alat khusus. Lalu yang kedua yaitu ada kondisi gelap total sehingga terjadi keterbatasan pencitraan optik. Yang ketiga yaitu ada arus kuat dan gelombang di permukaan sehingga operasi kapal atau sensor dapat beresiko yang besar. Kemudian yang keempat yaitu ada luas wilayah sampling dan spasio-temporal coverage rendah. Dan yang kelima yaitu ada biaya yang tinggi seperti kapal, waktu laut, peluncuran ROV atau AUV, dan perawatannya. Nah, jadi di sini tantangan yang pertama yaitu di Samudra Pasifik. Samudra Pasifik adalah samudra terbesar di dunia. Luasnya sekitar 165 juta kilometer persegi atau hampir separuh permukaan bumi. Besarnya wilayah ini membuat penelitian sangat sulit dilakukan karena jarak antar lokasi pengamatan sangat jauh. Selain itu, Pasifik memiliki palung laut terdalam, yaitu ada di Palung Mariana, sehingga penelitian membutuhkan teknologi yang canggih untuk mencapai dasar laut. Tantangan yang lain yaitu adalah variasi lingkungan yang sangat beragam, mulai dari daerah tropis yang kaya keanekaragaman hingga wilayah laut dalam yang ekstrim. Kemudian, kedalaman ekstrim pada Palung Mariana. Palung Mariana adalah kedalaman sekitar 10,9 km di Challenge Deep.
Tekanan di dasar laut ini mencapai lebih dari 1.000 kali tekanan udara di permukaan. Kondisi ini membuat alat biasa hancur seketika, sehingga hanya kapal selam khusus yang dinding baja atau titanium yang bisa digunakan. Contoh keberhasilan penelitian di Palu Mariana adalah ekspedisi James Cameron pada tahun 2012 dan misi Vebs Deep pada tahun 2019. Penelitian di kedalaman ini sangat mahal karena butuh desain alat yang rumit dan tahan tekanan. Nah, ini adalah foto dari James Cameron di Deep Sea Challenge. Dan yang kedua yaitu ada foto Victor Vescovo dengan limiting factor. Tantangan yang selanjutnya yaitu kondisi gelap total laut dalam. Di bawah kedalaman sekitar 200 meter, cahaya matahari hampir tidak ada atau tidak menembus. Laut dalam menjadi sangat gelap sehingga kamera biasa tidak bisa merekam gambar. Banyak organisme di laut dalam yang beradaptasi dengan kegelapan menggunakan bioluminescensi, yaitu cahaya alami yang dihasilkan tubuh mereka. Kondisi gelap ini membuat peneliti harus menggunakan lampu buatan untuk melihat, tetapi pencahayaan ini dapat mempengaruhi perilaku hewan laut. Yang selanjutnya yaitu arus laut yang kuat atau Gulf Stream. Jadi Gulf Stream adalah arus laut panas yang mengalir cepat di daerah Samudra Atlantik. Kecepatannya bisa mencapai 2,5 meter per detik di dekat Florida. Arus ini membuat kapal sulit untuk berdiam di lokasi penelitian dan tali jangkar atau instrumen di bawah laut bisa terbawa arus. Penelitian jangka panjang di wilayah ini sangat penting untuk memahami perubahan iklim, tetapi memerlukan teknologi khusus agar alat tidak rusak atau hilang. Selanjutnya yaitu luas wilayah penelitian. Lautan sangat luas sehingga tidak mungkin diamati seluruhnya sekaligus. Samudra Pasifik sendiri lebih luas dari gabungan semua daratan di bumi, sehingga data yang diperoleh dari penelitian seringkali hanya berupa potongan kecil yang belum mewakili kondisi keseluruhan lautan. Untuk mengatasi hal ini, para peneliti menggunakan ribuan sensor laut otomatis seperti ArgoFloat, tetapi sebagian besar hanya mampu menyelam sampai kedalaman 2.000 meter. Padahal laut bisa lebih dari 10.000 meter. Upaya global seperti SEABIT pada tahun 2030 berusaha memetakan seluruh dasar laut sebelum tahun 2030. Tetapi hingga kini baru sekitar 25% laut dunia yang berhasil dipetakan dengan detail. Tantangan yang selanjutnya yaitu biaya dan logistik penelitian yang mahal. Penelitian bawah laut membutuhkan biaya yang sangat besar, seperti sewa kapal riset internasional dapat mencapai ratusan ribu dolar per ekspedisi. Selain biaya kapal, ada juga biaya untuk robot bawah laut, kamera tekanan tinggi, sensor kimia, hingga perawatan alat yang rusak. Logistik juga rumit karena peneliti harus membawa banyak peralatan, bahan bakar, serta kru kapal. Belum lagi faktor cuaca buruk atau perizinan masuk ke perairan negara lain yang bisa menunda penelitian. Semua faktor ini membuat penelitian laut dalam jauh lebih mahal dibanding penelitian di darat. Selanjutnya yaitu tantangan observasi bawah air di Samudra Hindia, Samudra Arktik, dan Samudra Antartika. Yang pertama yaitu pada Samudra Hindia. Di Samudra Hindia memiliki gelombang dan arus laut yang kuat. Gelombang yang besar dan arus yang kencang menyebabkan alat observasi bawah air sulit untuk dipasang pada posisi yang stabil, sehingga akan mempengaruhi akurasi pengukuran dan keawetan alat. Kekuatan arus juga dapat menggerakkan atau merusak sensor. Selanjutnya yaitu akses lokasi observasi. Samudra Hindia memiliki wilayah yang sangat luas dan beberapa titik pengamatan berada jauh dari pusat penelitian, sehingga mobilisasi alat dan tim survei menjadi mahal dan memakan waktu. Yang ketiga yaitu kurangnya sinyal GPS bawah air. Karena sinyal GPS tidak dapat menembus air, navigasi kendaraan bawah air seperti AUV atau ROV bergantung pada sistem navigasi internal atau inertial yang memiliki margin kesalahan, sehingga kontrol dan pelacakan lokasi menjadi sulit. Yang keempat yaitu resiko kerusakan dan kehilangan alat. Berada di jalur pelayaran sibuk seperti Selat Malaka dan Laut Arab, alat observasi akan rentan terhadap tabrakan dengan kapal dan potensi pencurian atau perusakan akibat aktivitas manusia dari pencurian laut.
Selanjutnya yaitu tangan observasi bawah air di Samudra Arktik. Yang pertama ada tutupan es laut yang luas. Es menutupi sebagian besar permukaan laut yang akan menyulitkan kendaraan bawah air untuk masuk dan melakukan survei. Es juga dapat merusak peralatan saat terjadi pergerakan. Yang kedua yaitu suhu yang sangat rendah. Suhu di bawah titik beku akan mempercepat kerusakan pada komponen elektronik dan mempersingkat umur baterai, dan akan mengurangi durasi operasional dari alat yang digunakan. Yang ketiga yaitu kegelapan musim dingin. Pada saat musim dingin, Samudra Arktik akan mengalami kegelapan hampir terus-menerus yang menghambat pengamatan visual dan penggunaan kamera bawah air. Yang keempat yaitu cuaca yang ekstrim dan cepat berubah. Kondisi cuaca yang tidak menentu akan menyulitkan aktivitas lapangan, termasuk peluncuran, pemeliharaan, dan pengambilan alat dari laut. Yang kelima yaitu lokasi yang terpencil. Jarak yang jauh dari fasilitas darat akan mempersulit perpindahan logistik serta perbaikan alat, sehingga alat harus lebih mandiri dan tahan lama. Selanjutnya yaitu tantangan observasi bawah air di Samudra Antartika. Yang pertama yaitu es laut yang tebal dan dinamis. Es yang tebal akan terus bergerak menjadi penghalang fisik signifikan yang dapat merusak atau menjebak alat observasi di bawah air. Yang kedua yaitu suhu ekstrim dan tekanan air dalam. Jadi kondisi suhu yang sangat rendah akan membuat tekanan air laut dalam meninggi, menuntut bahan dan teknologi alat yang tahan terhadap korosi, pembekuan, dan tekanan besar. Yang ketiga yaitu komunikasi dan transfer data terbatas. Isolasi geografis menyebabkan tidak tersedianya jaringan komunikasi yang cepat, sehingga data harus disimpan terlebih dahulu sebelum dipindahkan secara fisik atau melalui jaringan yang terbatas. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan teknologi navigasi yang tinggi. Agar tidak menabrak es atau terjebak dalam es, alat harus dilengkapi dengan sistem navigasi sonar dan pemetaan bawah es yang rumit, menuntut teknologi yang canggih dan mahal. Baik, selanjutnya ada akses terbatas dan kendala logistik yang dimana sebagian besar wilayah samudera dunia ini kan masih belum terjamah oleh manusia, sehingga jarak yang jauh dari daratan, kedalaman laut yang mencapai ribuan meter, serta kondisi geografis yang ekstrim membuat akses ke lokasi penelitian menjadi sangat terbatas. Peneliti memerlukan kapal riset khusus yang dilengkapi dengan laboratorium terapung, peralatan penyelaman, serta sistem komunikasi satelit yang stabil. Proses pengiriman logistik seperti bahan bakar, makanan, oksigen, dan suku cadang juga sangat rumit karena harus diatur dengan presisi dan ketepatan waktu. Kesalahan kecil saja dalam perencanaan dapat menyebabkan keterlambatan atau bahkan pembatalan misi. Next. Selanjutnya ada tekanan ekstrim laut dalam, yang dimana laut dalam yang seperti diketahui mempunyai wilayah dengan tekanan yang luar biasa besar, bisa mencapai lebih dari 1000 atmosfer pada kedalaman 10.000 meter. Zona laut dalam ini dia mempunyai kondisi fisik yang ekstrim dengan tekanan hidrostatik yang dapat mencapai ribuan kali tekanan atmosfer di permukaan bumi. Tekanan sebesar ini menimbulkan tantangan besar terhadap keandalan material dan instrumen penelitian, yang dimana perangkat seperti kapal selam dan sensor bawah air harus dirancang menggunakan bahan berdaya tahan tinggi seperti panduan titanium atau komposit khusus dan dilengkapi dengan sistem perlindungan berlapis. Kondisi ekstrem tersebut menjadikan aktivitas pemeliharaan maupun perbaikan peralatan di kedalaman laut hampir tidak mungkin dilakukan, karena setiap komponennya harus mempunyai tingkat presisi dan ketahanan yang tinggi sebelum diturunkan ke laut. Next. Selanjutnya ada keterbatasan teknologi kapal selam dan ROV. Meskipun perkembangan teknologi kelautan telah menghasilkan berbagai inovasi seperti Remotely Operated Vehicle atau ROV dan Autonomous Underwater Vehicle atau AUV, namun kemampuan kedua peralatan ini itu masih mempunyai keterbatasan yang signifikan. Di mana ROV itu dia bergantung pada kabel penghubung untuk transmisi data dan energi, sehingga membatasi jangkauan operasinya karena dia berdasarkan panjangnya kabel. Kalau gangguan arus laut, suhu rendah, serta kekurangan air, dan itu dapat menurunkan resolusi gambar dan keakuratan sensor. Sedangkan AUV yang bersifat otonom itu dia menawarkan fleksibilitas lebih tinggi, namun masih menghadapi kendala dalam hal navigasi, penyimpanan energi, serta biaya operasional yang relatif besar. Next. Selanjutnya ada biaya penelitian yang sangat tinggi, yang dimana eksplorasi bawah laut itu adalah kategori penelitian yang tingkat pendanaannya itu paling tinggi di dunia. Di mana dia komponennya mencakup pengadaan kapal riset, peralatan ilmiah berteknologi tinggi, pemeliharaan sistem komunikasi, dan kompensasi bagi tenaga ahli yang terlibat.
Selain itu, setiap ekspedisinya itu menuntut tahapan persiapan panjang yang meliputi pelatihan kru, uji kelayakan peralatan, dan analisis resiko. Keterbatasan anggaran seringkali menjadi faktor penghambat utama yang menyebabkan rendahnya frekuensi penelitian bawah laut di berbagai negara, terutama di wilayah berkembang. Next. Selanjutnya ada faktor keamanan penelitian di mana aspek keselamatan menjadi prioritas fundamental dalam kegiatan observasi bawah air. Yang dimana peneliti yang bekerja di lingkungan laut itu beresiko menghadapi berbagai bahaya seperti perubahan tekanan mendadak, kebocoran oksigen, kegagalan sistem kapal selam, hingga potensi serangan biota laut tertentu. Dalam misi laut dalam, awak kapal selam berawak dihadapkan pada kondisi isolasi berkepanjangan, ruang sempit, dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, penerapan protokol keselamatan internasional dan sistem pemantauan pelapis itu dan dukungan medis juga keharusan dalam setiap operasi penelitian. Next. Selanjutnya ada cuaca ekstrim yang dimana kondisi cuaca di lautan bersifat sangat fluktuatif dan sulit diprediksi. Kejadian seperti badai tropis, gelombang tinggi, serta perubahan tekanan atmosfer secara tiba-tiba dapat mengganggu jalannya penelitian dan mengancam keselamatan awak kapal. Fenomena oceanografi seperti arus kuat atau upwelling juga dapat mempersulit penempatan instrumen dan kestabilan pengamatan. Akibatnya, kegiatan observasi seringkali harus dijadwal ulang atau dibatalkan dengan kondisi laut yang kembali stabil. Next. Selanjutnya polusi laut ini mana degradasi lingkungan laut akibat meningkatnya polusi, yakni dari mikroplastik dan sampah anorganik itu menjadi tantangan serius yang ada dalam penelitian bawah air. Di mana polutan tersebut tidak hanya mengganggu ekosistem laut, tapi juga menurunkan kualitas data yang diperoleh. Mikroplastik contohnya, dia dapat menempel pada sensor, menutupi permukaan kamera, dan dia menciptakan bias dalam pengukuran parameter biologis maupun kimiawi. Dan juga kontaminasi bahan kimia dari limbah industri dapat mempengaruhi interpretasi hasil penelitian terkait biota laut atau kondisi kimia perairan. Kompleksitas keanekaragaman hayati. Yang pertama pada Samudra Pasifik. Keanekaragaman tertinggi di dunia, terutama di bagian barat tropis seperti Indonesia dan Filipina. Jadi rumah bagi terumbu karang terbesar, misalnya Great Barrier Reef, dan ribuan spesies ikan, moluska, dan mikroorganisme laut. Arus laut hangat dan produktivitas primer tinggi mendukung pertumbuhan plankton dan rantai makanan kompleks pada Samudra Pasifik ini. Yang kedua yaitu Samudra Atlantik. Memiliki zona upwelling, naiknya air nutrisi dari kedalaman yang mendukung populasi ikan besar seperti tuna dan sarden. Biodiversitas tinggi di Laut Karibia dan Teluk Meksiko, termasuk spesies laut tropis dan terumbu karang. Di bagian utara terdapat spesies laut dingin seperti paus, anjing laut, dan plankton Arktik. Next. Yang ketiga yaitu Samudra Hindia. Samudra Hindia kaya akan spesies tropis, terutama di wilayah pesisir Asia Selatan, Afrika Timur, dan Australia Barat. Terumbu karang di wilayah seperti Maladewa dan Seychelles mendukung komunitas laut kompleks, dipengaruhi oleh musim monsun yang mempengaruhi pola migrasi dan reproduksi spesies laut. Yang keempat yaitu Samudra Selatan atau Atlantika. Meskipun ekstrim, memiliki keanekaragaman mikroorganisme dan spesies akvatik seperti krill, paus biru, dan penguin. Ekosistem laut dalam dan es laut mendukung rantai makanan unik berbasis plankton dan krill. Perubahan iklim sangat mempengaruhi stabilitas ekosistem ini. Yang kelima yaitu Samudra Arktik. Biodiversitas lebih rendah dibandingkan samudra lain, tapi memiliki spesies khusus seperti beruang kutub, narwal, dan plankton dingin. Laut es dan suhu ekstrim menciptakan habitat unik yang sangat sensitif terhadap pemanasan global. Perubahan es laut mempengaruhi migrasi dan distribusi spesies. Next. Bias data akibat faktor eksternal. Pada Samudra Pasifik, kekeruhan dan sinar matahari tropis mempengaruhi foto atau video. Kapal peneliti dan wisata selam memicu bias pengamatan di area populer ini. Yang kedua, Samudra Atlantik, yaitu gelombang dan arus kuat di wilayah utara mengurangi durasi operasional peralatan. Yang ketiga, pada Samudra Hindia, hujan musiman dan sedimen aliran sungai atau delta besar menurunkan jarak pandang optik sehingga sensor visual underperform. Yang
keempat yaitu Samudra Arktik. Lapisan es dan perubahan musim siang atau malam mempengaruhi akses dan kemampuan sensor optik atau akustik. Untuk Samudra Antartika yaitu cuaca ekstrim dan waktu operasional singkat. Menjadikan data set temporal terbatas bias ke musim hangat. Next. Itu dinamika ekosistem laut. Pada Samudra Pasifik, ENSO mengubah distribusi spesies pelagis yang menjadikan memerlukan pengamatan multi tahunan. Untuk Samudra Atlantik, arus Atlantik Utara membawa pemanasan dan spesies baru ke wilayah temperat. Perubahan cepat mempersulit gaseling. Yang ketiga, Samudra India. Monsun mengubah stratifikasi kolom air dan produktivitas primer sehingga komunitas plankton menjadi fluktuatif. Yang keempat yaitu Samudra Arktik. Pencairan es laut mengubah habitat dan rute migrasi mamalia laut. Untuk Samudra Antartika, itu perubahan es laut dan produktivitas musim mempengaruhi siklus hidup beliau sebagai kunci rantai makanan. Next. Perilaku organisme yang menghindari pengamatan pada Samudra Pasifik, spesies sensitif cahaya, beberapa ikan seperti ikan karang, nokturnal, menghindari kamera terang. Predator besar mengubah mangsa saat ROV hadir. Pada Samudra Atlantik, beberapa mamalia laut menghindari area dengan kebisingan kapal riset sehingga mempengaruhi perhitungan populasi. Pada Samudra Hindia, ikan dan krustacea di muara cenderung bersembunyi di substrat lumpur saat gangguan. Untuk eh, Samudra Arktik, mamalia laut promiskuitas pengindra seperti lumba-lumba, anjing laut, singa laut, dan paus dapat dari keberadaan alat dapat mengubah perilaku migrasi mereka. Yang kelima yaitu Antartika. Banyak organisme bentik sensitif terhadap kontak fisik sehingga observasi invasif mengubah hasil. Next, pengembangan teknologi adaptif dan ramah lingkungan. Untuk Samudra Pasifik dan India dapat didapat dengan alat ringan dan portable untuk komunitas lokal seperti drone air, permukaan, plus IUP modular untuk patroli musiman. Untuk Samudra Atlantik seperti patron tahan gelombang dan sensor yang tahan badai untuk pengamatan kontinu. Untuk Samudra Arktik dan Antartika dapat dilakukan dengan sistem energi mandiri ya, seperti panel plus baterai dingin. IUV atau ROV yang dapat beroperasi di bawah es. Sensor non-invasif khusus kondisi dingin. Akan tetapi untuk seluruh samudra dapat ditambah dengan sensor akustik pasif plus kamera low light and AI untuk identifikasi otomatis. Next, pentingnya kolaborasi internasional pada Samudra Pasifik. Banyak negara pulau kecil menjadikan berbagai data biodiversitas dan protokol untuk konservasi terumbu. Untuk Samudra Atlantik, lintas jurusan migrasi menjadikan kerjasama antar negara penting untuk pemantauan mamalia dan ikan migran. Untuk Samudra Hindia, koordinasi lintas monsun data musiman untuk memahami fluktuatif produktivitas. Untuk Samudra Arktik, tuntutan geopolitik tambah penelitian multinasional untuk akses lapangan di standar pengukuran es atau fauna. Untuk Samudra Antartika, pertukaran data tidak lanjut penelitian antar negara, riset Antartika agar survei terkoordinasi. Next, pentingnya kolaborasi internasional dapat disimpulkan hambatan dari seluruh benua yaitu kompleksitas spesies dan fase hidup spesies yang diamati biasa akibat kondisi lingkungan yang semakin memburuk yang disebabkan oleh aktivitas manusia itu sendiri. Dinamika ekosistem yang cepat dan perilaku organisme yang menghindar dari pengamatan. Akan tetapi, masih ada solusi yang dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut, seperti adopsi teknologi akustik pasif, kamera long light, ROV. Dapat juga dikolaborasikan dengan sistem AI untuk identifikasi dan koreksi bias data, serta dapat dilakukan kolaborasi internasional untuk standarisasi dan skala data. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 9 mengenai pemaparan tantangan observasi bawah air laut. Jika kurang kata kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.